Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya mencari sosok yang membuat Anies bakal menang, bukan bakal kalah. Tidak ada gunanya yang lain-lainnya kalau Anies kalah. Bagaimana membuat Anies menang? Nah, membuat Anies menang itu ya tentu dengan sebuah strategi dan calon cawapres yang memang tepat untuk itu. Harus ada unsur kejutnya, harus mewakili segmen yang berbeda dengan Anies Baswedan agar kemudian tidak redundant. Tapi juga ada kepentingan lain, misalnya mengamankan hasil pemilu agar tidak dicurangi, ada juga persoalan di situ. Karena itu penting. Tidak ada gunanya kita menang suara rakyat tapi hasil pemilunya bisa dicurangi karena state aparatus itu berpihak kepada salah satu calon atas perintah penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semua, ya ada kesan kian panas beda pendapat Demokrat versus Nasdem soal cawapres Anies. Lalu relawan Anies bilang ya ada stop cawe-cawe soal cawapres, serahkan itu kepada Anies Baswedan. Sebenarnya mudah sekali, yaitu soal ketulusan. Ya. Ketulusan itu begini, saudara sekalian, apakah Anies Baswedan bisa dipercaya, mereka percaya untuk memutuskan calon wakil presiden terbaiknya. Nah, yang paling lucu adalah partai-partai pendukung ini kok saling mempengaruhi, padahal katanya sudah diserahkan keputusannya kepada Anies Baswedan. Maka harusnya akan stop cawe-cawenya, kita tunggu Anies Baswedan. Tapi itu yang partai pendukung. Tapi kalau pengamat ya boleh aja. Namanya pengamat ya. Kalau tidak bisa mengomentari kan jadi gimana kita. Nah jadi sobat semuanya, coba kita lihat ya soal kian panas ini. Dan kemudian relawan bilang stop dong ya. Persaingan itu. Masalahnya adalah memang kita akan dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang luar biasa. Kalau seandainya AHY jadi cawapres, apakah Nasdem tidak tinggalkan koalisi? Atau sebaliknya, kalau AHY tidak jadi cawapres, apakah Demokrat yang akan tinggalkan koalisi? This is the question, ya, very important question. Tapi kalau Anda percaya kepada Anies, sudah mempercayakan itu ya harusnya kan tidak perlu lagi dipersoalkan apapun keputusannya. Karena pasti Anies akan berpikir untuk mencari pendamping yang terbaik. Bukan soal suka atau tidak suka. Karena yang paling penting adalah bagaimana memenangkan pertarungan. Itu the most important thing. Ya. Bagaimana memenangkan pertarungan. Coba kita baca ya kian panas ini.
suara.com, hubungan antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat saat ini semakin memanas. Dua parpol penggagas koalisi perubahan untuk persatuan KPP itu kekinian tidak sependapat soal waktu deklarasi cawapres pendamping Anies. Demokrat meminta agar deklarasi cawapres Anies dilakukan pada Juni ini dengan dalih pemilu 2024 yang tak lama lagi. Sementara Nasdem memiliki perbedaan pendapat. Menurut mereka, pengumuman tersebut jangan terburu-buru karena perlu ada pertimbangan secara matang. Desas-desus koalisi pecah. KPP dikabarkan pecah usai beragam keraguan Partai Demokrat untuk mendukung Anies sebagai capres mulai muncul. Adapun alasannya karena hingga kini Anies masih belum mengumumkan siapa sosok cawapres yang bakal mendampinginya. DPP Partai Demokrat bahkan memberikan peringatan kepada Anies. Jika sosok cawapresnya tak kunjung diumumkan Juni ini, mereka bakal mempertimbangkan mengevaluasi dukungan sebab elektabilitasnya di beberapa survei kerap merosot. Ya, rupanya percaya juga sama survei. Penurunan tersebut disebabkan mereka karena Anies tak kunjung mengumumkan nama cawapres. Dengan begitu, peluang sukses di Pilpres 2024 pun bisa semakin menurun. Hal ini juga dibenarkan Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief. Ketum Partai Demokrat AHY sendiri tak menampik jika ada beberapa pihak yang berharap KPP bubar sebelum pengumuman pasangan calon. Meski begitu, ia memastikan hingga saat ini koalisi tersebut masih berkomitmen untuk mengusung Anies sebagai capres. Ya, kalau sebagai capres sudah selesai. Masalahnya adalah sebagai cawapres. Cari cawapresnya. Partai Demokrat, kata AHY, memang memberikan tenggat waktu kepada Anies agar mengumumkan cawapres pada Juni ini. Namun ia juga mengaku tak akan memaksa Anies dan tak terpikirkan untuk meninggalkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menanggapi desakan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menuduh Demokrat sedang mengancam akan keluar dari koalisi jika bukan AHY yang menjadi cawapres. Tudingan ini ia berikan karena tak pernah melihat partai tersebut mensosialisasikan Anies. AHY masuk radar cawapres Ganjar. Ketum AHY menjadi salah satu nama yang masuk bursa calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Adapun hal ini dibocorkan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dalam pernyataannya, Puan juga menyebut sejumlah tokoh seperti Menko Polhukam Mahfud MD hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Nama-nama itu katanya memiliki kelebihan masing-masing namun masih dipertimbangkan oleh PDIP. Pencawapresan nama kan ada 10 dan lain sebagainya ya. Ya, jangan sampai kemudian dikasih gula-gula atau katakanlah semacam pemanis sedikit tiba-tiba AHY lari, enggak lah ya. Tapi coba kita lihat ya. Coba kita lihat apa yang dikatakan relawan ya. Relawan stop cawe-cawe cawapres biar Anies yang tentukan. Oke. Kelompok relawan bakal calon Presiden Anies Baswedan meminta sejumlah pihak berhenti mendesak ataupun cawe-cawe. Nah, ini kalau cawe-cawe benar mengenai calon wakil presiden atau cawapres yang bakal mendampingi Anies di Pilpres 2024. Inisiator Forkom Relawan Anies Baswedan, Tata Ujiati, meminta sejumlah pihak memberikan keleluasaan kepada Anies untuk memilih cawapres biar menjadi keputusan Anies. Kami tidak akan cawe-cawe apalagi ikut mendukung nama-nama cawapres yang sekarang menjadi spekulasi, ujar Tata dalam keterangan tertulis. Relawan, kata dia, memastikan tidak ambil pusing terkait siapapun yang nantinya akan diusung sebagai cawapres. Pihaknya hanya ingin mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia ke depan dan memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Penentuan cawapres itu biar itu menjadi hak mutlak Pak Anies seperti yang sudah diamanatkan partai pengusung di mana mereka memberikan kebebasan Anies untuk memilih pasangannya, ungkap Tata. Nantinya ketika cawapres sudah resmi diumumkan, relawan akan bergerak dengan sendirinya untuk memenangkan, tegasnya. Cawapres untuk Anies Baswedan menjadi isu panas jelang penentuan nama. Salah satunya dipicu desakan Demokrat sebagai salah satu partai pengusung Anies di Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Namun demikian Demokrat punya alasan tersendiri. Seperti yang disampaikan ya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menambahkan, desakan pengumuman cawapres itu bertujuan agar KPP mampu menyiapkan strategi pemenangan Anies lewat kedua belah pasang, salah satunya seperti mendongkrak elektabilitas. Karena ingin sinergi semua kira-kira begitu, jadi jangan dikira kita ancam bisa keluar, tidak ini. Jangan ada isu begitu, kata Herzaki di DPP Partai Demokrat. Herzaki menyebut sudah banyak kader partai di daerah yang menginginkan kepastian sosok pendamping Anies agar mereka lebih maksimal dalam menjalankan strategi pemenangan Pilpres 2024. Selain itu, Demokrat menurutnya juga berkaca pada sejumlah negara maju yang membutuhkan waktu 6-8 bulan sebelum pencoblosan untuk memberikan pengumuman lengkap sehingga mampu memikirkan strategi mengerek elektabilitas capres-cawapres. Ya, Oke, masing-masing tentu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi lawan Anies sendiri juga belum mengumumkan apa-apa. Dan kalaupun kemudian secara head to head Anies kalah di dalam survei, ya tergantung Anda apakah mau percaya survei atau tidak ya. Kalau saya sih agak rodok-rodok agak percaya ya. Kalaupun ada barangkali gapnya tidak sebesar itu. Karena ada another survey yang pernah saya baca, ternyata ya gapnya cuma 1% saja, bayangkan. Dan itu pun Anies nomor 2 ya. Jadi soal seperti itu ya kita akan lihat ke depannya bagaimana. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya mencari sosok yang membuat Anies bakal menang, bukan bakal kalah. Tidak ada gunanya yang lain-lainnya kalau Anies kalah. Jadi bagaimana membuat Anies menang. Nah, membuat Anies menang itu ya tentu dengan sebuah strategi dan calon cawapres yang memang tepat untuk itu. Ya. Jadi harus ada unsur kejutnya, harus mewakili segmen yang berbeda dengan Anies Baswedan agar kemudian tidak redundant misalnya. Tapi juga ada kepentingan lain, misalnya mengamankan hasil pemilu agar tidak dicurangi, ada juga persoalan di situ misalnya. Karena itu penting, tidak ada gunanya kita menang suara rakyat tapi hasil pemilunya bisa dicurangi karena state apparatus itu berpihak kepada salah satu calon atas perintah penguasa misalnya. Karena itu harus ada pengimbang juga ya. That's why misalnya saya memberikan alternatif Gatot Nurmantio sebagai pihak yang barangkali bisa punya kekuatan untuk membantu Anies Baswedan dalam paling tidak mengamankan proses berpemilu yang jujur dan adil, karena dia mantan Panglima TNI yang tentunya masih punya jaringan, masih punya kekuatan untuk mengamankan. Karena kepentingan sekarang ini adalah bagaimana kita menghadirkan sosok institusi yang bisa menyetop pekerjaan atau gerakan dari institusi negara yang resmi yang cenderung tidak netral dalam Pilpres 2024. Ya kita tahulah institusinya apa. Karena itu jangan heran Kunto Aribowo, putra mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, memperingatkan TNI itu loh bisa maju selangkah kalau seandainya ada pihak-pihak yang menginginkan pemilu itu tidak jujur dan tidak adil atau curang. Sobat RH sekalian, yang jelas posisi terakhir sebelum kita tutup ya sesi sekarang ini, yaitu nggak di up ya, mestinya di up. Sudah 25.000 yang voting. Dan ternyata menurut Anda apakah Gatot Nurmantio layak jadi calon alternatif andai AHY tak disepakati koalisi perubahan sebagai cawapres Anies? Yang mengatakan layak 88%, tidak layak 12%. Ya itu plus dan minus tokoh-tokoh ya, tidak ada yang sempurna. Ada tokoh yang begini tapi masih terkait sama istana. Ada tokoh yang begini akan membuat persaingan di internal koalisi tidak baik. Ada tokoh yang begini
ada kelemahan ini. Jadi tidak ada yang ideal pastinya. Semua ada kelebihan dan kekurangan, tapi one thing for sure adalah siapa di antara calon pendamping itu yang bisa menambah kemenangan Anies Baswedan. Itu the most important thing. Pengertian kemenangan itu adalah memastikan dalam tanda kutip kemenangan. Baik karena ada potensi dicurangi maupun potensi untuk menambah suara yang lebih besar. Itu saja Sobat RH sekalian. Sebelum berpisah kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini. Rupanya Sobat Era sekalian sudah terlelap ya. Sedikit yang masih berpartisipasi tapi masih ada. Kalau Demokrat keluar penggantinya siapa? Ya kira-kira ya ada yang menyebut Golkar, ada yang menyebut P3, ada yang menyebut PKB. Itu kita nggak paham ya. Tapi yang jelas bukan Gerindra dan PDIP pastinya. Demokrat harus melepaskan ego sendiri, harus legowo dan ikhlas. Demi untuk Indonesia jangan memalukan. Kami pendukung Anies tidak percaya sama tim Surpaan Muzani dan si botak. Nggak ngerti apa ya. Gatot lebih cocok. Assalamualaikum Bung Refli. Semoga sehat selalu. Jika benar AHY jadi cawapres Ganjar, sepertinya mustahil karena hubungan politik Demokrat dan PDIP seperti minyak dan air. It could be possible, tapi kalau Anda menghadapi the common enemy, Anda bisa kemudian bisa cocok ya. Semoga Ganjar jadi presiden di tahun 2064. Maksudnya apa ya? Semuanya bermula dari hasil survei terus-menerus. Saya sendiri merasa sudah mulai terpengaruh. Mengapa tim Anies tidak pernah merilis surveinya? Jangan-jangan hasil survei memang benar Anies kalah jauh. Begini sahabat era sekalian ya, survei itu ya sudah dikuasai oleh pemodal ya. Untuk melakukan survei itu nggak gampang. Nah sementara konsentrasi Anies barangkali bukan di situ. Pertanyaannya adalah ngapain Anda kemudian membuat survei misalnya atau mempercayai survei abal-abal. Justru yang perlu dilakukan adalah bukan melakukan survei tandingan. Ya kan? Nggak ada gunanya. Misalnya contoh misalnya ada survei yang memenangkan Anies, nggak akan dipercaya juga, sama. Ya kan? Tetapi coba buat tandingan dengan metode lain, misalnya polling, analisis. Jadi kita melawan gempuran survei itu dengan metode lain. Kalau kita melakukan survei juga itu entahlah ya, saya tidak begitu yakin yang namanya survei itu memang bisa representatif. Kalaupun ada yang cocok, ya mungkin ada unsur kebetulan juga. Bagaimana kemudian 1.200 orang bisa dianggap mewakili sebuah apa ya? Coba lihat dari semua survei itu kan banyak sekali undecided votersnya misalnya. Belum lagi kalau kita bicara margin of errornya. Karena itu nggak bisa kita pegang sebenarnya. Kalau di Amerika Serikat jelas mereka. Kenapa? Kalau di Amerika Serikat itu ya orang cuma 2 saja terbagi. Kalau nggak Republik, Demokrat. Dan mereka sudah well informed semuanya. Melek politik. Jadi mudah sekali. Dan sudah long tradition mereka. Bahwa tempat itu yang menang si A. Tempat itu merah, tempat itu biru dan lain sebagainya. Indonesia juga mulai setelah berapa kali pemilu, misalnya kalau NTB hijau misalnya, Sumatera Barat hijau. Tapi kan sebenarnya karena persaingan Jokowi Prabowo, Jokowi yang menggerakkan wing kiri merah, kemudian Prabowo yang menggerakkan wing kanan hijau sesungguhnya. Tapi kita belum bisa melihat keajekan dalam geopolitik seperti itu sesungguhnya. Ya kita lihat saja nanti ya bagaimana ke depannya, bagaimana Anies Baswedan menentukan calon wakil presidennya. Apakah memang benar ada unsur kejutan? Apa semua kita terkejut jadinya? Tapi yang jelas hari ini ya tepat tanggal 10 Juni itu adalah meninggalnya ayah saya ya tahun 1996. Jadi kita doakan mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sobat Era sekalian, ayah saya meninggal tanggal 10 Juni tahun 1996. Jadi itu sudah 27 tahun yang lalu ya, tidak terasa karena waktu itu saya baru selesai kuliah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak. Dibebaskan, dilepaskan dari siksa kubur dan bersama kita semua akan mendapatkan surganya, ya, langsung ke surganya kelak. Itu saja sobat dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.